Kikim Area merupakan sebuah kawasan yang berada di Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Berada di antara dua kabupaten, yaitu Muara Enim dan Empat Lawang. Dengan luas wilayah seluas 1.494 km persegi yang menempati kurang lebih 34% dari luas wilayah Kabupaten Lahad. Berada di sepanjang lembah Bukit Barisan, Kikim Area didominasi oleh dataran tinggi yang berbukit serta dataran rendah yang memiliki medan bergelombang. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 102.000 jiwa dan memiliki berbagai potensi perekonomian mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, serta potensi lainnya. Wilayah Kikim Area didominasi oleh suku Kikim yang merupakan penduduk asli yang bermukim di sekitar aliran Sungai Kikim, yang melewati kurang lebih 60 desa dari total 89 desa yang berada di wilayah Kikim Area. Sungai Kikim terbagi atas dua sungai, yaitu Sungai Kikim Kecil yang mengalir dari Pegunungan Bukit Barisan dan Sungai Kikim Besar yang mengalir mulai dari Kecamatan Peseksu hingga Kecamatan Kikim Barat. Pertemuan kedua sungai ini berada di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur. Sungai Kikim juga merupakan induk dari sungai-sungai lainnya yang berada di wilayah Kikim, yaitu Sungai Lingsing, Sungai Saling, Sungai Pangi, dan Sungai Empayang. Pada masa lampau, suku Kikim membagi keturunannya dengan menempati daerah aliran sungai untuk memperluas dan mempertahankan wilayah teritorialnya yang disebut penjalang suku. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem pemerintahan marga Kikim yang kemudian terbagi menjadi 7 marga, yaitu marga 7 pucukan suku Bunga Mas, marga penjalang suku Empayang Ilir, marga penjalang suku Lingsing, marga sikap dalam suku Lingsing, marga penjalang suku Pangi, marga Lawang Kulon, dan marga Peseksu. Pada tahun 1979, sistem pemerintahan marga dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 142 Tahun 1983 tentang penghapusan sistem marga di Provinsi Sumatera Selatan. Marga-marga tersebut disatukan dalam satu kesatuan sistem pemerintahan, yaitu Kecamatan Kikim. Seiring dengan perkembangan penduduk serta perkembangan teknologi yang menuntut terciptanya tata kelola sistem pemerintahan yang cepat dan baik, maka tahun 2003 dengan merujuk pada asal-usul pemerintahan, Kecamatan Kikim dimekarkan kembali menjadi 4 kecamatan dan 1 kecamatan ex marga Peseksu. Kecamatan Kikim Timur yang berpusat di Desa Bunga Mas memiliki luas wilayah 564 km persegi dengan jumlah penduduk 30.707 jiwa yang tersebar di 32 desa. Kecamatan Kikim Timur memiliki potensi pertanian, perkebunan, pertambangan, serta potensi alam lainnya. Saya selaku camat Kikim Timur sangat setuju atas terbentuknya Kabupaten Kikim Area, dan ini merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat se-Kecamatan Kikim Timur guna lebih majunya baik itu infrastruktur, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kecamatan Kikim Selatan yang berpusat di Desa Pagar Jati memiliki luas wilayah 126 km persegi dengan jumlah penduduk 18.230 jiwa yang tersebar di 18 desa. Kecamatan Kikim Selatan memiliki potensi pertanian, perkebunan, serta potensi lainnya. Dengan potensi Kikim Selatan, maka Kikim Selatan siap untuk menjadi bagian dari Kikim Area, meraih Kikim Selatan yang lebih maju, makmur, rakyat sejahtera. Selamat untuk Kikim Area. Kecamatan Kikim Tengah yang berpusat di Desa Tanjung Aur memiliki luas wilayah
265 km persegi dengan jumlah penduduk 8.801 jiwa yang tersebar di 9 desa. Kecamatan Kikim Tengah memiliki potensi pertanian, perkebunan, serta potensi alam lain. Kami selaku pemerintah Kecamatan Kikim Tengah sangat mendukung Kecamatan Kikim Area untuk menjadi Kabupaten Kikim Area, sehingga bisa mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan masyarakat. Semoga Kikim Area dapat terwujud. Amin. Kecamatan Kikim Barat yang berpusat di Desa Saung Naga memiliki luas wilayah 271 km persegi dengan jumlah penduduk 18.230 jiwa yang tersebar di 19 desa. Kecamatan Kikim Barat memiliki potensi pertanian, perkebunan, serta potensi alam lainnya. Kami secara pribadi dan seluruh wakil masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kikim Barat, seluruh pegawai, kepala desa sangat mengapresiasi dan sangat berharap agar pemekaran Kikim Area ini cepat terwujud. Sekali lagi, kami dari pemerintah Kecamatan Kikim Barat sangat mendukung dan berdoa mudah-mudahan Kikim Area bisa menjadi kabupaten. Kecamatan Peseksu yang berpusat di Desa Lubuk Mabar memiliki luas wilayah 265 km persegi dengan jumlah penduduk 9.531 jiwa yang tersebar di 11 desa. Kecamatan Peseksu memiliki potensi pertanian, perkebunan, galian si, serta potensi lainnya. Tentunya dengan adanya kami mengharapkan juga setelah menjadi Kabupaten Kikim Area nanti, ini himbauan permintaan dari masyarakat itu untuk memakmurkan masyarakat di Kecamatan Peseksu khususnya dan Kikim Area pada umumnya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, hal ini menjadi instrumen utama dalam transformasi sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Peluang ini pun disambut baik oleh masyarakat Kikim Area untuk menjadikan Kikim Area sebagai daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Kikim Area. Dengan membentuk suatu wadah yang berbadan hukum yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Kikim Area yang diinisiatori oleh tokoh-tokoh masyarakat Kikim Area, baik yang berada di wilayah Kikim maupun masyarakat Kikim Area yang berada di perantauan. Forum komunikasi ini diketuai oleh Bapak Dr. Randes Haji Ghazali Hanan MM. Beliau adalah salah satu tokoh sentral dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Kikim Area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randes Haji Ghazali Hanan MM, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Kikim Area, di mana pada saat saya masih sebagai birokrat di Kabupaten Muara Enim, saya didatangi oleh beberapa tokoh Kikim pada saat itu untuk menyuruh saya pulang ke Kikim dalam hal membenahi Kikim yang sangat keterbelakangan. Dari 12 kecamatan Kabupaten Lahat pada saat itu, Kikim nomor 2 dari belakang setelah Merapi. Tahun 96 saya kembali ke Lahat dan tahun 2000 saya menjadi camat Kikim Gaya Lama. Saya lihat memang benar bahwa Kikim keterbelakangan dan Kikim sangat luas, maka pada saat itu saya ajak tokoh masyarakat
kepala desa dan BPD untuk Kikim kita mekarkan. Setelah itu kami mekarkan Kikim menjadi 4 kecamatan sesuai dengan Undang-Undang 2299 jika 4 kecamatan dapat saja menjadi kabupaten. Tapi setelah berproses terkendala dengan Undang-Undang baru 32/2004 harus 5 kecamatan, maka kita membentuk Kecamatan Peseksu untuk menjadi bergabung di dalam rencana Kabupaten Kikim Aria. Setelah berproses sampai dengan tingkat pusat mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu Bapak SBY, kita Kabupaten Kikim Aria masuk di dalam ajuan Presiden kepada DPR RI untuk salah satunya dari 65 DOB baru untuk disahkan menjadi kabupaten baru. Namun terkendala pergantian antar waktu DPR RI periode 2009-2014 menyerahkan proses pemekaran diserahkan kepada DPR RI 2014-2019. Sampai saat itu juga terkendala di DPR RI rupanya keluar moratorium bahwa pengembangan daerah otonomi baru di stop untuk sementara sampai dengan saat ini. Untuk itu harapan kami selaku Ketua Presidium, oleh karena animo masyarakat Kikim Aria saat ini cukup mengelora dan masih tetap bersemangat untuk menjadikan Kikim Aria menjadi kabupaten, maka kami tetap mengupayakan maksimal untuk Kikim Aria dapat terwujud, di mana kita alhamdulillah mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Lahat, Bupati, Ketua DPR, dan jajarannya serta Gubernur Sumatera Selatan yang telah mendukung penuh terbentuknya Kabupaten Kikim Aria. Namun kita berharap supaya moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat segera dicabut supaya pembentukan daerah otonomi baru segera direalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrizal Homizi, Sarjana Teknik, Ketua DPRD Kabupaten Lahat, menyikapi dengan semakin bersemangatnya masyarakat Kikim Aria untuk terbentuknya daerah baru Kabupaten Kikim Aria. Kami secara pribadi dan kelembagaan DPRD Kabupaten Lahat mendukung penuh terbentuknya daerah otonomi baru Kikim Aria dan berharap kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina Otonomi Daerah untuk mencabut moratorium pengembangan Kikim Aria sebagai kabupaten baru. Dan secara kelembagaan DPRD Kabupaten Lahat telah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di Kikim Aria, dan tahun-tahun berikutnya tetap akan menganggarkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kikim Aria sesuai dengan kemampuan daerah Kabupaten Lahat. Pada hari ini tanggal 19 Juni 2020, kami atas nama pemerintah Kabupaten Lahat sangat setuju, sangat senang dengan kita dukung, kita kompak kepada seluruh masyarakat Kikim Aria, jangan terbelah-belah, bersatu untuk memekarkan Kikim Aria menjadi kabupaten. Insya Allah
dengan adanya Ciujang jadi Bupati Kabupaten Lahad dan Pak Arianto Wakil ini, kami ngelilingi Kikim Arya ini cakal sungkai dulu, mungkin lanang ini ngajungin jadi Kikim Arya ini. Bismillahirrahmanirrahim, mintalah jadi Kikim Arya ini. Pada tahun 2019, setelah 16 tahun sudah berlalu, masyarakat Kikim Arya berjuang dan menunggu untuk dapat mewujudkan terbentuknya Kabupaten Kikim Arya. Semangat itu tetap menggelora dan menyatu dalam jiwa masyarakat Kikim Arya dengan semboyan segempat segendi yang bermakna demokrasi, musyawarah, mufakat. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim penguatan presidium pembentukan Kabupaten Kikim Arya yang diketuai oleh tokoh masyarakat Kikim Arya yaitu Dr. Haji Wan Al-Qadri Saisohar dan dikoordinir oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Junaidi Burhan. Tim penguatan presidium juga terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Kikim Arya dari berbagai profesi dan disiplin ilmu yang berada di perantauan di seluruh Indonesia yang berperan aktif sebagai tim ahli dalam proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kikim Arya dan kemajuan Kabupaten Kikim Arya di masa yang akan datang. Serta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kikim Arya yang berada di 5 wilayah kecamatan Kikim Arya lainnya yang saling bahu-membahu untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Kikim Arya. Dengan terbentuknya Kabupaten Kikim Arya sebagai daerah otonomi, maka Kabupaten Kikim Arya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal masyarakat Kikim Arya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi masyarakat Kikim Arya, terbentuknya Kabupaten Kikim Arya adalah perwujudan dari hak dan martabat masyarakat suku Kikim yang harus dipertahankan dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan kearifan lokal masyarakat Sumatera Selatan.